Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Siti Hawa dari SMA Negeri 1 Tobuali. Pada kesempatan ini saya sedang mengerjakan KP1 tugas mandiri 3 tentang pengambilan keputusan, yaitu di mana tugasnya adalah 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, pada kesempatan ini ada suatu kasus atau mempelajari studi kasus ya tentang bagaimana seorang Rara gitu ya, di perpustakaan dia sedang bertugas piket kebersihan, lalu Rara ini menemukan dompet yang berisi uang di bawah kursi ya. Nah, Rara tanpa berpikir panjang mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Rara menganggap bahwa itu adalah rezeki nomplok, seperti itu ya. Nah, beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Ibu Sri, seorang pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa lain, kehilangan dompet ya saat membaca buku di perpustakaan. Nah, ada seorang siswa bernama Tari. Tari adalah siswa yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal dan melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Nah, kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, maka besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi kepada Tari. Nah, menurut 9 langkah pengambilan keputusan, yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Di sini adalah terjadi dilema moral. Dalam kasus ini terletak pada konflik antara tanggung jawab moral untuk memberitahu apa yang dilihatnya, ya, memberitahu apa yang dilihat. Tari melihat Rara yang menemukan dompet Nina secara jujur dan tekanan untuk mempertahankan hubungan baik. Di satu sisi ia tahu bahwa dompet ini milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dan mengerjakan tugas ya dalam berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi kepada Tari. Jadi kasus ini adalah dilema moral. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi. Yang terlibat dalam situasi ini adalah Nina yang memiliki dompet yang hilang, Rara yang menemukan dompet tersebut, dan Tari yang merupakan sahabat Rara yang mengalami dilema. Karena dilemanya tadi di satu sisi bahwa dompet itu adalah milik Nina dan kejujuran harus ditegakkan, dan di sisi lain Rara adalah sahabat dekatnya. Selanjutnya ada langkah ketiga. Langkah ketiga dari 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan adalah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Fakta yang terjadi, Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Langkah keempat, pengujian benar atau salah. 1, uji ilegal ya, uji etika. Yang pertama uji legal. Tujuan pengujiannya, apakah ini melanggar hukum? Iya, karena mengambil hak orang lain walaupun menemukan dompet, tetapi jika di tempat umum seperti perpustakaan, maka dipastikan dompet tersebut ada pemiliknya. Yang kedua, uji regulasi.
Apakah ini sesuai dengan kode etik atau kebijakan sekolah? Jawabannya tidak sesuai dengan kode etik atau kebijakan sekolah, karena biasanya guru mengajarkan untuk mengembalikan barang berharga apabila kita menemukannya. Yang ketiga, uji intuisi. Apa kata hati nurani saya jika ini terjadi? Perbuatan yang salah, karena kalau kita menemukan suatu bukan milik kita, maka barang tersebut harus diumumkan agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Yang keempat, uji publikasi. Bagaimana jika keputusan ini dibaca masyarakat di koran atau media sosial? Masyarakat pasti menyalahkan orang yang menemukan barang tetapi tidak mau mengembalikan barang tersebut yang bukan miliknya kepada pemilik yang sebenarnya. Yang kelima, uji panutan atau idola. Apa yang akan dilakukan tokoh yang saya kagumi dalam situasi ini? Orang yang menjadi panutan saya mengajarkan bahwa jika menemukan barang berharga maka harus diumumkan atau dicari pemiliknya dalam jangka waktu sampai 2 tahun. Selama 2 tahun diumumkan, jika tidak ada orang yang datang mengaku barang tersebut, maka barang tersebut diberikan ke Baitul Mal. Selanjutnya langkah kelima, dari 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Langkah kelima yaitu menguji paradigma benar lawan benar. Dalam kasus ini, paradigma benar lawan benar adalah kebenaran versus kesetiaan. Paradigma ini muncul ketika seorang harus memilih antara bersikap jujur dan transparan atau menjaga hubungan solidaritas dan nama baik rekan. Keduanya sama-sama penting dalam kepemimpinan tetapi bisa saling bertentangan. Langkah yang keenam dalam 9 langkah pengambilan keputusan adalah melakukan prinsip resolusi. Langkah keenam yaitu melakukan prinsip resolusi. Pada kasus ini prinsip resolusinya adalah berpikir berbasis hasil akhir. Prinsip ini menekankan pada konsekuensi atau hasil atau suatu keputusan, yaitu jika Tari melindungi kesalahan Rara, berarti Tari menutup suatu kebenaran. Dampak jangka panjang adalah Tari akan dikenal orang yang tidak jujur, tidak mampu mengatakan hal yang benar, dan dapat menjerumuskan Rara kepada kebiasaan buruk, yaitu menemukan barang lalu tidak mengembalikan kepada pemiliknya. Langkah ketujuh, investigasi opsi trilema. Langkah ketujuh, investigasi opsi trilema. Tari berbicara 4 mata dengan Rara tanpa melaporkan dengan Ibu Sri atau teman yang lainnya agar Rara tidak merasa malu. Tari bisa dapat memberikan saran agar Rara mengembalikan dompet Nina secara diam-diam sehingga Rara merasa tidak dipermalukan dan Nina mendapatkan haknya kembali. Serta Tari dapat merasa lega karena tidak menutupi kesalahan sahabatnya. Langkah yang ke-8, buat keputusan. Langkah ke-8 membuat keputusan yaitu memberitahu Rara bahwa harus mengembalikan dompet Nina karena secara fakta dompet itu memang milik Nina. Langkah ke-9, lihat kembali keputusan dan lakukan refleksi. Langkah ke-9 yaitu melihat kembali keputusan dan merefleksikannya. Kalau Tari tidak berani menyampaikan kebenaran, maka dapat menjerumuskan dirinya sendiri dan orang lain. Maka diperlukan keberanian untuk menyampaikan suatu
kebenaran. Demikianlah pengujian 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada kasus yang dipelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.